Hari bahagia. Pagi ini di kediaman bangsawan Wu, semua pelayan tengah disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Termasuk juga nyonya si rumah, Clarissa Wu. Wanita berwajah tegas itu nampak sibuk di dapur bersama Cira dan juga para pelayan yang lain. Wajah Clarissa terlihat sangat berseri-seri, bahkan senyum manis terus menghiasi bibir tipisnya. Bagaimana tidak? Dini hari tadi dia mendapat pesan dari Gabrieli kalau cucunya akan datang berkunjung. Sontak saja kabar tersebut membuatnya senang tak terkira. Dan Clarissa langsung membangunkan seisi rumah agar segera bersiap untuk menyambut kedatangan cucunya itu. Nyonya, apa kita perlu membuat makanan ringan untuk Nona Elia? Tanya Cira sambil menyusun masakan di atas meja. Boleh, jawab Clarissa. Oh iya Cira, di mana Kimi dan Pulgi? Nyonya Kimi dan Tuan Pulgi sepertinya masih tidur Nyonya. Apa saya perlu membangunkan mereka? Clarissa menggeleng. Dia lalu menyeka keringat di keningnya. Istirahatlah sebentar Nyonya. Anda terus saja sibuk sejak dini hari tadi. Pekerjaan ini biar saya dan para pelayan yang membereskan. Saya tidak mau Nyonya kelelahan, ucap Cira dengan penuh perhatian. Tidak apa Cira, ini adalah pertama kalinya aku memasakkan sesuatu untuk darah dagingku setelah sekian tahun berpisah. Ya, meskipun bukan Sandra yang datang, bagiku Elia tetaplah dirinya, sahut Clarissa dengan tatapan menyendu. Apalah aku ini? Kenapa jadi sedih begini? Ini adalah hari yang bahagia. Aku tidak boleh melo dan membuat Elia merasa tidak nyaman, benar kan Cira? Melihat majikannya yang sedang berusaha agar terlihat tegar, membuat Cira tersenyum mengiyakan. Dia tahu betul kalau semalam wanita ini pasti menangis karena teringat dengan putrinya yang ternyata sudah meninggal. Hal itu terlihat jelas dari mata majikannya yang terlihat bengkak meskipun sudah tertutupi oleh make up yang tebal. Tak ingin membuat majikannya kembali bersedih, Cira segera menggandengnya ke dapur. Dengan cekatan dia mengeluarkan bahan-bahan untuk membuat cemilan. Sedangkan Clarissa, dia begitu semangat segera mencampurkan bahan-bahan tersebut ke dalam wadah, kemudian mengaduknya dengan mixer. Seulas senyum nampak menghiasi wajahnya. Dia teringat kenangan masa lalu di mana almarhum putrinya memiliki kebiasaan mencuri adonan yang belum matang setiap kali dia membuat cookies seperti sekarang. Kenangan-kenangan indah tersebut tanpa sadar membuat air mata Clarissa meleleh. Bahkan beberapa di antaranya jatuh dan tercampur dengan adonan yang sedang dia buat. Hati Clarissa sesak, tak pernah sekalipun dia membayangkan kalau gadis kecil yang dulu dia tinggalkan kini sudah melebur dengan tanah. Nyonya, Anda baik-baik saja? Tanya Cira cemas sembari mengusap bahu wanita yang sedang menangis dalam diam. Kau tahu Cira, dulu Sandra suka sekali mencuri adonan mentah seperti ini. Dia bahkan tidak merasa takut sedikit pun, meski aku selalu memarahinya agar tidak memakan adonan yang belum matang. Sandra sangat manis, setelah berhasil membuatku marah, gadis kecil itu akan menghujaniku dengan ribuan ciuman. Dia bilang itu adalah bayaran atas makanan enak yang baru saja dia curi. Dia manis sekali bukan? Jawab Clarissa mengenang masa lalu bersama putrinya dulu. Cira menarik napas sambil menganggukkan kepala. Nyonya, biarlah semua itu menjadi kenangan yang paling indah di antara Nyonya dan Nona Sandra. Beliau sekarang sudah tenang di surga. Nona Sandra juga telah meninggalkan Nona Elia sebagai penggantinya. Saya sangat berharap Anda jangan bersedih lagi. Berbahagialah Nyonya, sudah cukup beban yang Anda rasakan selama ini. Pulgi yang kebetulan sudah bangun sedikit heran melihat seisi rumah yang terlihat sangat sibuk. Dia lalu tak sengaja mendengar suara orang yang sedang bercakap-cakap dari arah dapur. Penasaran, dia akhirnya datang menghampiri. Matanya melotot menyaksikan Nyonya pemilik rumah tengah berada di sana sambil melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh para pelayan. Bibi Clarissa, apa sekarang kau sudah berganti profesi menjadi seorang koki? Ejek Pulgi sembari menyender di dinding dapur. Kau terlihat sangat cocok dengan celemek itu. Hahaha. Jaga mulut Anda, Tuan Pulgi. Nyonya Wu adalah pemilik rumah ini, jadi tolong bersikaplah hormat padanya. Hardik Cira tak suka. Cak, hei kau gadis jalanan. Jangan mentang-mentang kau dibesarkan langsung oleh bibiku, lantas hal itu membuatmu jadi besar kepala ya. Aku juga bagian dari rumah ini, jadi jangan selalu menganggap kalau aku hanya menumpang saja. Seharusnya kau yang bersikap hormat padaku, bukan malah menghinaku seperti tadi. Kesal Pulgi sambil menatap muak ke arah gadis gelandangan yang selalu berada di samping bibinya. Sekalipun Cira berasal dari jalanan, namun attitude yang dimilikinya jauh lebih baik jika dibandingkan denganmu yang jelas-jelas dibesarkan oleh keluarga bangsawan.
Pulgi, jika ada orang lain yang melihat kekurang ajaranmu barusan, aku yakin kau akan langsung dicemooh oleh mereka semua. Pulgi Alexander Wu, cucu bangsawan Frederick Wu, tumbuh menjadi pria yang tidak punya sopan santun. Kau mau artikel seperti itu terbit di majalah, iya? Gertak Clarissa sambil terus mengaduk adonan cookies. Rahang Pulgi mengetat. Kedua tangannya juga terkepal kuat saat dia mendengar gertakan yang terlontar dari mulut bibinya. Jika saja dia tahu di mana wanita tua ini meletakkan surat wasiatnya, Pulgi dan ibunya pasti sudah menyingkirkannya sejak dulu. Dia dan ibunya tak perlu lagi hidup di bawah kendalinya seperti sekarang. Aku tahu kau sedang berpikir untuk membunuhku, ucap Clarissa. Pulgi, sebaiknya kau jangan bermimpi terlalu tinggi. Aku khawatir kau dan ibumu akan tersakiti jika tidak berhasil mendapatkan apa yang kalian mau. Dan juga aku ingin memberitahumu kalau orang yang akan aku wasiatkan sebagai penerima seluruh harta warisan milik keluarga kita sebentar lagi akan datang berkunjung ke rumah ini. Kau dan ibumu bersiaplah, kita semua akan menyambut kedatangannya. Apa? Jadi Sandra akan pulang ke rumah ini? Sial, kalau seperti ini bagaimana caranya aku merebut hak waris itu? Ah, brengsek. Clarissa tersenyum samar ketika tak mendengar suara apapun dari mulut Pulgi. Dia yakin sekali kalau keponakannya itu pasti sedang sangat marah sekarang. Pulgi pasti menebak kalau yang akan datang ke rumah ini adalah Sandra. Dia dan ibunya pasti akan sangat terkejut ketika tahu kalau yang datang ternyata bukanlah putrinya, melainkan Elia, gadis cantik yang ditinggalkan Sandra untuk menggantikannya di dunia ini. Cira, tolong ambilkan cetakan cookies untukku. Adonannya sudah siap untuk dipanggang, ucap Clarissa memecah keheningan. Baik Nyonya, sahut Cira kemudian segera mengambilkan apa yang diinginkan oleh majikannya. Sedangkan Pulgi, pria licik itu mendengus marah kemudian segera pergi dari dapur. Dengan langkah lebar, dia berjalan menuju kamar ibunya berniat untuk memberitahukan kabar buruk yang baru saja dia dengar. Juga sekalian ingin mengajak ibunya mengatur rencana baru untuk menggulingkan anak bibinya yang diklaim sebagai ahli waris tunggal atas semua aset kekayaan milik keluarga bangsawan Wu. Nyonya, apa tidak apa-apa memberitahukan kedatangan Nona Elia pada Tuan Pulgi? Tanya Cira khawatir. Tenang saja. Masalah ini sudah aku diskusikan dengan Gabrieli. Kau tahu, bahkan anak buah pria itu sudah membawa di rumah ini. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi tentang keselamatan Elia. Aku yakin orang-orang yang dikirim Gabrieli adalah yang terbaik di antara yang paling baik. Pulgi dan Kimi tidak akan mungkin bisa menyentuh cucuku meski hanya seujung rambut, jawab Clarissa dengan tenang. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Saya sangat khawatir kalau Tuan Pulgi dan Nyonya Kimi melakukan sesuatu hal yang buruk untuk menyakiti Nona Elia. Beruntungnya Nona Elia memiliki suami siaga seperti Tuan Muda Gabrieli, ucap Cira sambil menghela napas lega. Iya, kau benar. Cucuku sangat beruntung. Aku juga berharap kalau suatu hari nanti kau akan menemukan pria yang sama seperti Gabrieli. Pria yang baik dan penyayang, yang bisa mencintaimu tanpa memandang status. Imbu Clarissa. Cira salah tingkah ketika majikannya berkata seperti itu. Jujur, semenjak Cira diadopsi oleh Nyonya Wu, tidak sekalipun dia pernah terpikir untuk pergi dari sisinya. Cira sudah berjanji akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengabdi pada wanita yang telah menyelamatkan dia dari kerasnya hidup di jalanan. Jadi kata memiliki pasangan sangat jauh dari pemikirannya, entah itu dulu maupun sekarang.